Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Asil Muzaki dengan NIM 2019-30-187. Tem 19 kelas C ingin jelaskan tentang skematik rangkaian alat infrared terapi yang saya buat di Proteus. Di sini sebelum kita lanjutkan ke rangkaiannya ada beberapa syarat yang harus kita ketahui supaya rangkaian tersebut dapat aktif atau infrared terapi itu dapat digunakan. Yaitu yang pertama, saklar harus dalam posisi on, kemudian yang kedua itu dimer harus lebih dari 0. Kemudian sensor jarak itu harus mendeteksi objek lebih dari 30 cm. Kemudian yang keempat, sensor suhu tidak boleh lebih panas daripada suhu yang diperkirakan. Kemudian yang kelima itu timer, yaitu timer harus aktif. Oke, jadi kalau misalnya kelima syarat itu tidak ada, alat infrared terapi ini tidak akan bekerja, seharusnya seperti itu. Langsung saja yang pertama kita lihat di sini saya membuat ada saklar di sini. Yuk, sebentar. Ya, di sini ada saklar. Saklar sini sudah dalam posisi on, tapi kalau misalnya mau dibuat posisi off bisa, nah ini kayak gini. Kita menggunakan daya dari arus AC, yaitu arus PLN, yaitu sebesar 220 volt. Di sini kita pertama punya sumber arus, yaitu yang ini Vsin. Kemudian kita memiliki saklar. Nah, di sini ada saklar, yaitu saklar harus dalam posisi on. Di sini langsung saya panjer atau apa ya bahasa, langsung saya tahan untuk posisi on saklarnya. Kemudian ini saya ada dimer. Di sini dimer gunanya untuk mengatur tingkat intensitas cahaya pada lampu infrared terapi. Di sini sekiranya untuk simulasi lampu infrared terapi kita gunakan ini. Di sini dimernya saya atur 100%. Ini bisa diatur ke 0% atau semacamnya, tapi di sini saya atur menjadi 100% dulu. Nah, kurang naik lagi. Ya. Di sini dimer saya atur ke 100% sudah. Kemudian yang ketiga itu ada sensor jarak. Di sini saya memiliki sensor jarak ini. Di sini sensor jaraknya saya menggunakan LDR simulasinya, itu eh, sensor yang dapat mendeteksi yang semacam resistor yang menggunakan sistem cahaya. Jadi sekiranya dia bisa, nilai resistansinya bisa bertambah atau berkurang itu tergantung oleh tingkat intensitas cahaya yang diterima oleh sensor tersebut. Di sini langsung saja kita ke rangkaian selanjutnya, yaitu di sini ada rangkaian sensor suhu. Di sini saya menggunakan ini. Di sini ada simulasi untuk sensor suhunya, yaitu LM35. Di sini saya atur menjadi 45 derajat. Di sini ntar saya membuatnya suhu batas maksimal aman itu 49 derajat. Apabila dia naik ke 50 derajat Celcius, dia otomatis akan langsung mematikan lampu ini, lampu red light therapy. Kemudian setelah itu ada timer. Di sini ada rangkaian timer. Di sini saya atur timernya tadi kurang lebih berapa ya? Mungkin sekitar berapa saya lupa di sini, tapi bisa diatur. Nanti saya kasih tahu juga gimana cara ngaturnya. Kemudian untuk di sini saya menggunakan, di sini ada buzzer. Buzzer itu tidak ada di syarat tadi, cuman buzzer ini untuk menunjukkan bahwa indikasi bahwa terapi itu sudah selesai. Langsung saja kita mulai untuk simulasinya. Pertama saya akan play dulu rangkaian ini. Kemudian sudah di play. Untuk saklar ini di posisi off. Ini bisa di posisi on. Maaf, ini kadang emang sering ini simulasinya. Tapi di sini saya tahan saklarnya yaitu di posisi on ya. Kemudian intensitasnya saya buat 100 derajat 100%. Kemudian untuk sensor suhu ini, sensor jarak. Saya menggunakan simulasi LDR ini. Nah, di sini saya menggunakan lampu LED red sebagai indikator untuk menunjukkan apabila objek itu terlalu dekat. Di sini kita coba tambahin ya ini cahaya lampunya sebagai simulasi objeknya. Apabila ini lebih dekat, dia cahaya merahnya, lampu merah LED merah ini akan hidup dan dia akan memotong relay yang menghubungkan tegangan tadi itu. Jadi dia tidak akan dapat mengantarkan tegangan yang diberikan oleh PLN tadi karena relaynya dia tidak
dalam posisi normally close, yaitu normally close itu kita gunakan untuk mengantarkan tegangan ke rangkaian berikutnya. Oleh karena itu, simulasi ini kita buat cahayanya lebih jauh atau objeknya lebih jauh supaya operasi ini dapat berjalan. Jadi LED merah ini cuma menunjukkan untuk indikator bahwa objek tersebut terlalu dekat dengan infrared, lampu infrared yaitu. Sekarang kita jauhkan lagi ya. Nah, udah saya jauhkan lagi, dia mati indikatornya dan ini balik lagi ke normally close. Dan ini karena LED-nya sudah mati, dia menandakan bahwa objek ini dalam jarak yang aman antara infrared terapi dengan objek tersebut. Kemudian di sini sensor suhu. Di sini saya tadi menggunakan yang ini LM35. Di sini saya buat maksimal suhu aman yang akan diterima tubuh itu yaitu 49 derajat Celcius. Di sini tegangannya masih nyalur, di sini masih nyambung. Coba kita naikkan ke 50 derajat Celcius, ntar dia akan dia akan putus, relaynya akan ke normally open karena saat saya setting ke 50 derajat Celcius dia akan mengaktifkan rangkaian ini, yaitu rangkaian untuk sensor suhu. Karena sistem kerja relay ini dia tuh seperti saklar otomatis, saklar dengan listrik. Dia di sini apabila atas ini pada coilnya, kedua coil ini diberikan tegangan dan ground, maka coil ini akan menarik kaki yang ada pada COM ini, yang ada pada COM normally close dan normally open. Jadi kalau misalnya kita berikan tegangan, yaitu misalnya rangkaian inaktif, dia memberikan tegangan kepada relay ini, relay ini akan menjadi magnet dan menarik kaki yang dari COM ke normally close akan tertarik ke COM ke normally open. Nah, karena sistem kerja relay seperti ini, kita dapat memanfaatkan relay untuk kita jadikan saklar otomatis. Di sini kita turunkan lagi tegangan suhunya. Nah, dia akan kembali karena relay ini dia mendapatkan tegangan yang cukup. Dia 0 volt kan. Karena itu dia akan kembali ke posisi semula, tetapi kita manfaatkan itu untuk menyalurkan tegangan ke rangkaian berikutnya. Oke, sekarang kita akan lanjut ke rangkaian timer. Di sini rangkaian timer yang tadi saya bilang, saya akan jelaskan bagaimana cara mengatur rangkaian timer untuk berapa detik. Di sini kita dapat mengatur ingin menggunakan timer ini hidup selama beberapa detik. Caranya adalah kita menggunakan rumus, yaitu T sama dengan 1,1 dikali C1 dikali R1. Nah, itu gimana sih maksudnya? Maksudnya ini kita T itu kan artinya time atau waktu. Kita mau ngatur waktu berapa? Rumusnya kan T sama dengan 1,1 dikali C1 dikali R1. Kita di sini menggunakan permainan resistor dan kapasitor. Jadi yang menentukan waktu itu adalah resistor ini dan kapasitor ini. Di sini kita atur kalau misalnya dia tadi T sama dengan 1,1 dikali C1 C1-nya berapa? 100 mikrofarad, kemudian dikali R1 R1-nya 30.000. Ini kita coba ya. 1,1 dikali 100 dikali 30.000. Di sini setelah saya hitung tadi didapatkan bahwa sekiranya didapatkan 3 detik 3.300.000 itu kalau nggak salah ke mikrodetik atau milidetik gitu. Dia jadinya sekitar 3 detikan. Tapi tadi mungkin beberapa kali ada yang terdapat miss, jadi kadang lebih dari 3 detik, tapi seharusnya untuk rangkaiannya sebenarnya itu bisa seperti itu. Oke, anggapannya seperti itu. Kemudian kita lanjutkan ke ini. Di sini ada rangkaian buzzer. Jadi rangkaian buzzer ini kurang lebihnya kita menggunakan IC yang sama seperti IC yang ada pada rangkaian timer, yaitu NE555. Dan di sini kita akan pada NE55 itu kita menggunakan trigger kan. Nah, trigger ini untuk yang di buzzer dia akan aktif
akan aktif apabila mendapatkan ketegangan dan ground. Apabila mendapatkan ground. Nah, di sini terdapat relay yang ini, yang DPDT ini. Dia akan memberikan tegangan ke VCC ke NE55. Kemudian saat dia mulai menjalankan rangkaian ini, NE55 ini tidak dapat ICE-nya tidak dapat trigger atau tidak dapat kayak pacuan karena posisinya ntar ini di relay yang sini dia tidak menyambungkan groundnya. Kemudian apabila waktunya sudah selesai timernya, dia relay yang ini akan tetap mengunci, tetap memberikan tegangan ke NE555, tetapi kemudian yang relay ini dia akan memberikan ground kepada trigger. Hal itulah yang akan memicu untuk hidupnya buzzer ini. Oke, sini kayaknya ini lagi ya, maaf. Kita play lagi sebentar. Oke, langsung saja di sini kita coba simulasinya ya. Satu arah sudah di posisi on ya. Timernya 100 kita buat. Ini sudah aman. Sensor jaraknya, sensor suhunya juga sudah aman, dia tidak lebih dari 49. Kemudian langsung saja terakhir kita hidupkan timernya untuk memulai rangkaiannya. Ya, maaf ya, di sini emang sering gagal. Di sini ya, kita sudah mulai kan, timer sudah mulai berjalan. Kira-kira sekitar 3 detikan, tapi tadi saya coba lebih dari 3 detik. Di sini lihat nih, dia lampunya hidup. Red light-nya dia hidup, berarti rangkaiannya berhasil. Kemudian kita balik ke ini. Kita balik ke timer, kita tunggu sampai timer ini habis. Kalau timer ini habis, dia ininya pada relaynya dia akan kembali lagi ke normally close. Kita tunggu dulu ya. Lihat di sini sudah kembali lagi ke normally close dan tadi buzzernya bunyi ya. Ya. Saya nggak tahu ini kedengeran apa enggak, yang jelas ini buzzernya bunyi. Saya bisa yakin buzzernya bunyi karena di sini saya sudah mengetahui bahwa buzzernya mendapatkan tegangan yaitu sebesar 6 volt. Ini kalau di pendengaran saya bunyi, tapi kalau direkam saya nggak tahu bunyi atau enggak. Oke, di sini waktu kita lihat di sini kan buzzernya sudah bunyi, sudah menandakan bahwa penggunaan itu sudah berhenti, sudah selesai sesuai timernya yang ditentukan. Dan di sini lampunya juga sudah mati. Oke, langsung coba kita di sini berhentikan dulu. Kita akan coba lagi. Kita akan coba saat posisi dimmernya. Nah, di sini kan ini beberapa ada 5 syarat sih untuk agar lampu ini dapat bekerja. Kita akan coba satu-satu atau beberapa seperti rangkaian pengaman atau sejenisnya yang menjadi syarat bahwa lampu itu akan hidup. Jadi apabila syaratnya tidak terpenuhi, maka lampu itu tidak akan hidup. Kita akan coba melakukannya ya. Untuk itu kita akan coba dimmernya kita turunkan ke 0%. Kemudian kita play di sini. Di sini akan coba saya aktifkan. Ya, gagal. Karena ya emang kayak gini rangkaiannya. Nah, udah saya play. Gagal lagi. Oke. Ya, di sini sudah mulai dapat dilihat nih. Koilnya dia sudah tertarik ininya. Koilnya. Dia relaynya sudah mulai tertarik karena timer sudah mulai hidup. Tapi di sini
dapat dilihat di sini bahwa lampunya, aduh, bentar, ini agak nge-lag sebentar. Ya di sini tadi kan sudah saya tunjukkan bahwa di sini itu dimmernya kita buat 0. Harusnya ntar lampu ini nggak bakal hidup. Coba saya play lagi. Ini sudah ke play, saya coba mulai langsung timernya. Ya, dia gagal fail. Sering seperti ini. Kita mulai lagi ya. Dia sudah mulai tertarik koilnya dan kita lihat lampunya, dia tegangannya nggak tinggi karena emang harusnya lampunya itu nggak hidup, karena ya itu tadi kita set dimmernya itu pada 0%, jadi dia error lagi. Di sini emang harusnya lampunya emang nggak hidup, karena kalau lampunya hidup kan dia harusnya terbaca, harus AC-nya itu sekitar 100 volt, karena tadi cuman terbaca sekitar 25 volt segalanya atau semacam itu, jadi dia harusnya tidak akan hidup. Ini bisa jadi karena faktor laptop atau semacamnya, saya kurang tahu. Kemudian kita langsung aja coba ini, kita balikin ke 100%, kita buat ke 100% lagi. Kemudian kita selanjutnya akan mencoba pada sensor jarak. Kita akan play di sini. Lampunya masih belum hidup ya. Mungkin akan saya buat ini aja. Di sini kan. Nah, di sini saya langsung coba play ya. Kita coba play. Ya, dia gagal lagi. Di sini dia udah mulai menarik. Coilnya sudah mulai menarik. Nah, di sini kan dapat dilihat dia mendapatkan tegangan. Nah, kemudian di sini saya coba naikkan suhu, saya dekatkan sensor jaraknya. Kita tunggu. Langsung kita mulai. Ya, dia emang sering gagal kayak gini. Ya, dia sudah mulai, coilnya menarik lagi, saya sudah start. Tapi kenapa lampu ini tidak hidup? Karena dia relay pada ini, dia relaynya tertarik tegangan ini. Karena di relay di sini dia coilnya tertarik oleh tegangan pada sensor jarak. Di sini sensor jaraknya aktif karena tadi saya bilang kalau misalnya dia mendeteksi jarak objek itu kurang dari 30 cm, dia tidak akan aktif. Kita di sini menggunakan relay sebagai kunci permainannya. Di sini kita relaynya kita buat ke normally close tadi, kalau misalnya dia tidak mendeteksi objek lebih dari 30 cm, tetapi karena dia mendeteksi objek kurang dari 30 cm, dia rangkaian ini akan langsung aktif dan menarik relay, kemudian memutuskan sambungan agar lampunya tidak bekerja. Oke, kira-kira seperti itu untuk yang sensor jarak. Ini akan kita kurangi lagi. Lihat, dia langsung hidup lagi. Tuh, dia mendapatkan tegangan 144 AC volt, seperti yang saya bilang tadi. Kalau misalnya emang hidup harusnya dapatnya sekitar 100 volt, bukan tadi seperti 12 volt segala macam, itu harusnya enggak, karena dia menggunakan tegangan langsung dari PLN. Oke, selanjutnya kita akan coba untuk sensor suhu. Di sini kan kita akan mulai lagi langsung di sini. Kita langsung mulai lagi kan, udah kita tarik. Ya, gagal lagi. Di sini langsung kita mulai aja tombol timernya untuk memulai tombolnya. Ya, sebentar. Ya, dia sudah mulai menarik lagi kan. Kemudian di sini lampunya hidup, dapat dilihat lampunya hidup.
kita akan langsung coba naikkan suhunya ke 50. Saat kita tunggu, kita naikkan suhunya ke 50, dia akan membuat rangkaian ini aktif, kemudian relay ini harusnya akan tertarik ke normally open. Di sini karena lihat dia tertarik ke normally open, dia akan memutuskan sambungan untuk rangkaian berikutnya. Padahal ini masih berjalan nih rangkaian timernya. Tapi karena ini relay suhunya yang dideteksi lebih tinggi, maka dia tidak akan ini. Lihat nih di sini tegangannya cuma segini. Di sini menandakan bahwa lampunya ini harusnya tidak hidup, karena untuk lampu hidup itu tegangannya kurang lebih di atas 100 volt karena menggunakan tegangan langsung dari PLN yaitu 220 volt. Kenapa lampu ini tadi mati? Ya karena ini kita menggunakan pengaman yang kedua yaitu sensor jarak. Yaitu sensor suhu. Karena suhu di sini mendeteksi 50 derajat Celcius, maka dia akan mengaktifkan rangkaian sensor suhu ini kemudian menarik relay untuk ke normally open dan memutuskan sambungan yang awalnya relay tadi ke normally close, dia akan menyambungkan ke rangkaian lain, dipindah ke normally open yang tidak menyambungkan kemana-mana. Di sini untuk sebagai pengaman agar lampu itu tidak akan hidup terus untuk suhu yang di atas yang ditentukan. Jadi aman agar tidak terjadi seperti halnya luka bakar atau semacamnya. Kurang lebih seperti itu. Di sini akan saya berhentikan dulu karena gara-gara sudah bunyi. Kemudian ya untuk rangkaian pengamannya ini seperti ini, sensor jarak dan sensor suhu selanjutnya sudah cuman seperti itu saja karena memang cara kerjanya seperti itu. Ya, kira-kira sekian yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri, bila taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.